Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneka Tasman dengan NIM 1911111687 dari kelompok 1 kelas A 2019 Program Merdeka Belah 3. Di sini saya akan melakukan pengkajian atau pemeriksaan sistem persyarafan, di mana yang pertama itu kita kaji terlebih dahulu keluhan utamanya. Keluhan utama yang dikaji di sini ada 4. Yang pertama itu tentang gangguan vaskular, yang kedua itu trauma kepala dan medula spinalis, yang ketiga itu space occupying lesion, dan yang keempat itu adalah infeksi. Nah, untuk yang pertama itu gangguan vaskular, yang kita kaji biasanya ditemui adalah stroke baik iskemik maupun hemoragik. Nah, gejala yang timbul itu biasanya mual, muntah, kejang, afasia, disartria, disfagia, dan juga penurunan kesadaran. Nah, keluhan yang timbul ini biasanya tergantung dari besar lesi dan juga letak lesi yang terjadi pada otak. Nah, yang kedua itu ada trauma kepala dan juga medula spinalis. Ini gejala yang sering timbul adalah penurunan kesadaran, di mana ini akibat adanya gangguan pada pusat kesadaran atau reticular activating system di batang otak dan juga korteks cerebri. Selain dari penurunan kesadaran juga ada nyeri kepala, mual, muntah, dan juga periode amnesia. Nah, yang ketiga itu keluhannya adalah space occupying lesion, di mana gejala yang sering timbul pada space occupying lesion ini adalah nyeri kepala yang sakit kepala yang semakin lama semakin progresif atau semakin parah. Nah, ini akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial di otak. Selain dari nyeri kepala tadi juga ada gangguan kehilangan keseimbangan dan juga gejala tekanan intrakranial lainnya seperti mual, muntah, dan juga gangguan penglihatan. Nah, yang keempat itu ada infeksi atau meningitis, ensefalitis, dan juga vaskulitis, di mana yang gejala yang sering timbul itu adalah riwayat demam, sakit kepala, dan juga kaku kuduk, di mana riwayat demam ini terjadi karena maksudnya mikroorganisme ke dalam sirkulasi darah, dan itu bisa sistem imunologi itu melakukan mekanisme pertahanan. Nah, yang kedua itu ada sakit kepala, ini terjadi akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial di otak akibat dari inflamasi atau peradangan. Nah, yang selanjutnya itu ada kaku kuduk. Gejalanya ini merupakan akibat dari adanya iritasi pada lapisan pelindung otak atau meningen. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengkajian tingkat kesadaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, Pak Yesus. Perkenalkan, saya Prahanaya, ini saya panggil saya Suster Ayah. Boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Deva Sus, Ibu Deva usia berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Baik, Ibu sesuai dengan gelar identitasnya ya Bu ya. Saya perawat ini dari jam 8 sampai jam 12 siang ini. Nah, sebelumnya gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ibu tahu sekarang ada di mana? Nggak tahu, saya di rumah sakit Ya, di rumah sakit ya Bu ya. Nah, Ibu di rumah sakit ini dibawa oleh siapa Bu? sama kakak saya. Sama kakak ya Bu ya, baik. Nah, Ibu kalau hari ini Ibu tahu nggak hari ini ada apa? Tahu hari Senin, Tanggal berapa? 13 Desember. Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya, karena tadi Ibu ada semuanya baik untuk orientasinya, tapi namun saya akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sistem persyarafan Ibu. Nah, jadi nanti supaya bisa dilakukan tindakan-tindakan jika terdapat ada gangguan ya Bu ya. Baik, Sus. Baik, untuk waktu mungkin sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Di tempat ini saja ya Bu ya. Ya, baik Ibu, kita mulai ya. Nah, itu jaga privasi kalian, dari cuci tangan. Untuk yang pertama, saya akan mengkaji terlebih dahulu tingkat kesadaran Ibu. Nah, tadi saya lihat Ibu sudah Ibu sekarang sudah sadar secara penuh ya Bu ya. Jadi Ibu juga bisa orientasi tempat, waktu, dan orangnya juga baik. Jadi itu nama kesadarannya Ibu sadar secara penuh atau komposmentis. Nah, jika pasien itu komposmentis berarti sadar secara penuh. Nah, jika pasien itu apatis, pasien sadar secara penuh namun dia kurang berespon terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada somnolen, pasien hanya merespon ketika diberi rangsangan dan pasien itu mengantuk. Nah, yang keempat itu ada stupor, di mana ini pasien sulit dibangunkan, merespon ketika diberi rangsangan nyeri. Nah, yang kelima itu ada sporokoma, di mana ini pasiennya hanya merespon ketika diberi rangsangan nyeri saja, dan pasien inkoheren. Lalu yang kelima itu ada yang selanjutnya itu ada koma, di mana pasien tidak merespon sama sekali baik secara verbal maupun secara fisik atau pergerakannya. Baiklah, itu tadi pengkajian tingkat kesadaran secara kualitatif. Yang kedua itu ada pengkajian tingkat kesadaran secara kuantitatif, di mana ini dengan Glasgow Coma Scale, di mana ada 3 respon yang dilihat, yaitu ada respon mata, respon motorik, dan respon verbal. Nah, untuk respon mata ini ada 4 nilai, mana skor 4 itu dia jika respon mata itu pasien membuka secara spontan. Yang ketiga itu jika pasien merespon jika dipanggil atau diberi perintah. Nah, yang kedua itu nilainya pasien merespon jika diberi rangsangan. Dan yang satu itu pasien tidak merespon sama sekali matanya. Nah, yang kedua itu ada respon motorik, di mana ini ada 6 nilai. Untuk respon yang ke-6 itu pasien bisa bergerak secara spontan. Yang nilai kelima itu pasien menentukan lokasi nyerinya. Yang keempat itu pasien lengannya fleksinya normal. Yang ketiga itu fleksi pasien itu sudah abnormal. Dan yang kedua itu ekstensi pasien abnormal. Yang pertama itu pasien sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, untuk yang respon verbal itu ada 5 respon. Yang pertama itu pasien bisa secara sadar untuk merespon dan berbicara. Yang keempat itu pasien bisa bicara namun masih bingung dan disorientasi. Nilai 3 itu kata-kata yang diucapkan pasien itu tidak tepat atau kacau. Yang kedua itu pasien hanya menggumam saja suaranya. Yang dari satu itu pasien tidak bisa merespon sama sekali ataupun tidak berbicara sama sekali. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan meningeal, di mana ada pemeriksaan kaku kuduk. Di sini kita akan melihat apakah pasien merasa nyeri saat diberikan rangsangan atau pergerakan. Ibu, saya akan menggerakkan kepala Ibu kanan kiri jika nyeri, bilang ya. Kanan nyeri Bu? Tidak. Kanan nyeri Bu? Tidak ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan kaku kuduk selanjutnya, itu kita angkat di komisi ya, tanpa
sampai ke dada. Oh sini bu, jadi ya baik. Tadi saya lihat ibu tidak nyeri ya, dan kaki ibu juga tidak terangkat. Nah ini bisa dilakukan sekalian pemeriksaan Brudzinski 1. Nah jadi jika pasien itu nyeri, maka kaki kuduknya positif. Jika pasien tidak nyeri, maka kaki kuduknya negatif. Kita lanjutkan ke pemeriksaan perniksaan. Di mana pemeriksaan perniksaan ini kita melakukan lutut pasien itu diangkat, ditekuk dan diangkat sejauh 90 derajat dan 135 derajat. Nah ibu permisi ya. Silakan bu, permisi. Apa tadi bu? Tidak ya. Nah, kalau untuk pada kaki sebelahnya, jika pemeriksaan negatif itu pasien tidak merasakan nyeri, dan jika tadi saat diangkat kaki pasien terangkat sebelahnya, maka itu dikatakan Brudzinski 2 positif. Dan tadi sekalian dilakukan pemeriksaan Brudzinski 2. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan Lasik sign, mana ini kita akan angkat lutut pasien terhadap panggul sejauh 90 derajat. Permisi ibu. Rasakan nyeri bu? Tidak ya bu ya. Nah, jika pasien mengatakan nyeri, maka itu Lasik sign-nya positif. Baik ibu, pemeriksaan atau pengajian kesehatan sudah selesai. Kita lanjutkan pemeriksaan saraf lainnya ya. Baik ibu, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan saraf ya bu ya. Jadi ada 12 pemeriksaan saraf. Nah yang pertama ini namanya pemeriksaan saraf kranial 1. Dan ini untuk atau namanya saraf olfaktorius. Ini untuk melihat apakah ada atau indera penciuman ibu berfungsi dengan baik ya bu ya. Kita mulai ya bu. Ibu bisa menjaga matanya sambil menutup salah satu hidungnya. Ya, saya akan berikan bawah-bawah. Nanti bisa menebaknya. Ini bawah apa ya bu ya? Ini yang pertama. Ibu buka. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Oke, mantap ya bu ya. Oke, ibu bisa ganti tangan sebelahnya untuk menjadi benar ya bu ya. Jadi sesuai dengan bawaan-bawaannya. Yang pertama itu ada parfum, yang kedua ada kopi, yang ketiga ada kopi, dan yang keempat itu bawang putih ya bu ya. Dan ibu alhamdulillah normal semua ya bu ya. Selanjutnya ke saraf kranial kedua ya bu. Jadi ini saraf kranial kedua ini namanya optikus. Dan ini saya akan melihat tajaman penglihatan ibu, arah pandang ibu, dan pemeriksaan papil ya bu ya, atau di bagian bola mata ibu. Nah untuk yang pertama itu tajaman penglihatan. Jadi saya akan menggunakan scanner cat. Jadi ibu bisa ikuti instruksi saya bu ya. Ibu nanti bisa menutup matanya sebelah dengan menggunakan tangan dan mengangkat mata ya bu ya. Jadi mulai ya bu. Nanti saat saya memberikan hurufnya ibu bisa menyebutkan hurufnya bu ya. Bisa menyebutkan bu. Ya, ibu bisa mata dan tulisannya bu ya. Bu ya apa? Ini B C F G T Z O D B B T F G Baik ibu, pemeriksaan tajaman matanya sudah selesai. Selanjutnya itu pemeriksaan rangka pandang. Nanti saya akan menggerakkan tangan saya ke kiri kanan atas dan bawah. Ibu hanya dia akan menutup mata satu matanya. Jadi nanti ibu kepala tidak bergerak dan ibu bola matanya juga hanya menatap saya saja. Nanti saya akan mengukur ibu akan melihat sejauh mana atau angka berapa yang saya tunjukkan nanti ya bu ya. Baik, kita mulai ya bu ya. Bisa tutup matanya sebelah kiri ya. Ibu fokusnya ke saya bu ya matanya. Masih nampak bu? Masih nampak? Masih nampak? Masih nampak? Masih. Ini baru 2. Ya benar ya. Lanjutkan ya bu ya. Ya. Masih nampak bu? Masih nampak? Masih nampak? Masih. Ini baru 2. Ya lanjutkan ya bu ke atas. Ya. Nampak bu? Masih nampak? Masih nampak? Masih. Ini baru 3 bawah. Nampak bu? Masih nampak? Masih nampak? Masih. Ini baru 4. Ya benar ya bu ya. Nah, bisa dilepaskan. Kita lakukan juga pada mata sebelahnya. Nah ibu tadi alhamdulillah sudah bisa melihat sampai sesuai dengan saya juga ya bu ya. Jadi sama-sama kita sama-sama normal ya bu ya pandangnya. Dan lanjutkan ke pemeriksaan papil ya bu ya. Jadi saya akan melihat saraf pada mata ibu ya bu ya. Ibu bisa fokus saja saya. Nah, tadi sebelahnya. Nah, saya lihat ya bu ya, tadi saya lihat saraf pada bola mata ibu itu tipis dan halus, dan saya lihat juga tidak ada pembengkakan, tidak ada perdarahan ya bu ya, jadi normal ya bu ya. Baik ibu, kita lanjutkan ke pemilihan saraf kranial ketiga, yaitu namanya saraf okulomotor, troklear, dan abusen. Jadi nanti saya akan menggerakkan tangan ke kiri, kanan, atas dan bawah, samping kanan samping kiri ya bu ya. Ibu bisa bola matanya yang mengikuti ya bu ya, jadi kepala tidak perlu mengikuti ya bu ya. Ya baik ibu. Ini, ke bawah ya bu. Ya benar sekali ya bu ya, ibu bisa mengikuti dengan baik. Berarti saraf okulomotor, troklear, dan abusen ibu berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada pemeriksaan diplopia, dimana nanti saya akan menggerakkan jarinya, ibu bisa sebutkan angkanya ya bu ya. Angka berapa bu? 1. Ya benar. Nah jika pasien mengatakan angka 2, berarti itu penglihatan pasien ganda. Selanjutnya kita pemeriksaan strabismus ya bu ya, untuk melihat apakah ada mata juli. Dimana saya akan mengarahkan jari saya ke arah mata ibu, ibu harus fokuskan ke jarinya bu ya. Nah, pasien tadi memfokuskan jari matanya ke jari, jadi pasti tidak ada mata juli atau strabismus. Selanjutnya itu pemeriksaan pupil, dimana kita akan melihat refleks cahaya pasien. Bisa ibu. Nah, saat diberikan rangsangan cahaya, pupil pasien mengecil, berarti refleks cahaya pasien bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa kelopak mata ibu ya bu ya. Ibu bisa menutup dan buka kelopak matanya. Buka, tutup, buka. Nah ya bagus ya bu ya, berarti tidak ada kelemahan atau jatuh pada kelopak mata ibu, jadi semuanya normal. Selanjutnya pemeriksaan saraf kranial yang kelima. Ibu, saraf kelima ini namanya trigeminus. Nanti saya akan melihat ada 2 pemeriksaannya, ada sensorik dan motorik. Nah untuk yang motorik saya akan melihat apakah otaknya ibu fungsi dengan baik ya bu ya. Saya raba ya bu, ibu bisa matikan giginya dan mulutnya ya bu. Nah ya, saya raba tadi ada yang terasa otaknya ibu, berarti fungsi dengan baik. Selanjutnya ke bagian sensorik, dimana saya akan memberikan sensasi atau sentuhan ini atau seperti tembak atau sentuh kapas pada dahi, pipi, dan dagu ibu ya bu ya. Jika ada yang tidak terasa bilang ya bu ya. Tidak terasa bu? Terasa bu? Terasa. Bisa buka masanya begini kamu? Mau terasa bu? Terasa. Bagus sekali bu. Terasa bu? Terasa. Ya, bagus sekali ya, berarti masih terasa sarafnya. Nah, jika pasien merasa ada sesuatu yang ada tidak terasa kebas, nah itu berarti pasien mengalami stroke. Selanjutnya itu di bagian refleks kornea. Di bagian refleks kornea ini kita seperti memberikan kapas yang runcing, atau ini juga bisa di bagian ujung kornea pasien.
Nah, jika pasien mengedipkan matanya, berarti itu refleks korneanya bagus. Selanjutnya ada refleks ancam ibu ya. Jadi dia akan berikan seperti benda-benda yang runcing. Saya akan melihat apakah ibu refleksnya akan menghindar atau tidak ibu ya. Ini kita anggap benda yang runcing. Nah, itu pasien berarti refleks ancamnya masih bagus. Bagi ibu, kita lanjutkan ke saraf cranial yang ketujuh ya bu ya, namanya saraf facialis. Dimana ini ada dua lagi, ada sensorik dan motorik. Dimana untuk sensorik ini saya akan berikan berbagai macam rasa. Nanti ibu bisa tebak rasa apa ya. Ibu bisa tutup matanya. Ini pertama ya. Ibu bisa buka rasanya bu manis yang mana? Selanjutnya, bu. Rasanya bu asin yang mana? Yang ketiga bisa buka. Rasanya apa? Asam yang mana ya? Bisa buka. Baik ibu, jadi tadi benar ya bu ya, semua rasanya ada asam, asin dan manis. Namanya tadi dari gula ya bu ya, asin dari garam dan asam dari jeruk nipis. Sudah semua ibu. Nah untuk selanjutnya itu pemeriksaan yang motoriknya masih di saraf cranial facialis, dimana ini saya akan melihat otot wajah ibu apakah normal atau tidak. Dan saya akan meminta ibu untuk mengangkat alis, tersenyum dan juga untuk menggabungkan pipi ibu. Baik ibu, saya pertama mengangkat alisnya, turunkan, angkat ini, turunkan. Ya berarti masih berfungsi dengan baik ya bu ya. Selanjutnya senyum bu. Ya baik bu, selanjutnya menggabungkan pipi. Ya benar sekali ya bu. Ya, jadi tadi ibu untuk saraf yang otot wajahnya sudah berfungsi dengan baik dan untuk senyumnya dari simetris ya bu ya. Dan pas ibu mengangkat alis juga keduanya terangkat. Selanjutnya kita lanjutkan ke saraf cranial yang ke-8, itu vestibula cochlearis, di mana vestibularis ini artinya keseimbangan dan cochlearis itu artinya pendengaran. Yang pertama saya akan cek terlebih dahulu itu cochlearis ya bu ya, atau pendengaran ibu. Nanti saya akan menggunakan jari kepala ya bu ya. Dan mulai ya bu pemeriksaannya. Nah, jadi untuk yang pertama ini tesnya nanti jika saya akan meletakkan jari kepala ini di tengah jari kepala di belakang telinga ibu. Nah, jika sudah ada bisa mengangkat ya bu ya. Baik, kita mulai ya bu. Apakah bisa dengar bu? Bisa dengar ya bu ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua, dimana pemeriksaan kedua ini ada selebar. Saya akan letakkan di atas tubuh dan kepala ibu atau bisa juga di dahi. Nanti jika misalnya terdengar suara atau ada yang lebih keras ibu bilang ya bu ya. Yang sudah dengar apakah kedua bu? Sama besar. Pemeriksaan telinga sudah selesai. Dimana tadi untuk tes rina itu ibu rinanya positif ya bu ya. Jadi ibu bisa masih bisa mendengar saat berputarnya ini di depan dia punya ibu dan itu normal. Dan untuk kedua itu tes lebar, dimana ibu tadi merasakan kedua telinganya sama-sama bisa mendengar jelas ya bu ya. Jadi itu masih normal. Baik, yang selanjutnya kita ke pemeriksaan vestibularis untuk melihat keseimbangan ibu. Baik, ibu bisa berdiri. Ibu bisa bedahkan matanya. Nah, buka matanya bu, apakah terasa pusing bu? Tidak ya bu ya. Jadi saya lihat tadi ibu seimbang juga ya bu ya. Jadi ibu bisa dempetkan tumit ibu dan jempol kaki ibu. Dan bisa jalan bu sambil dempetkan. Ya baik lagi bu. Sampai ibu silakan duduk. Jadi pada saat yang keseimbangan tadi ibu saat diri ibu seimbang ya bu ya, tidak ada seperti jatuh atau pusing. Nah selanjutnya juga pas ibu jalan juga seimbang ibu jalannya bu ya. Baik ibu, selanjutnya ke pemeriksaan saraf yang ke-9 dan 10 namanya glossopharyngeus dan saraf vagus. Dimana nanti saya akan melihat refleks muka ibu, refleks melah dan juga untuk melihat bagian ada di tenggorokan itu ada aparatur atau amandel atau apa ya bu ya, apakah simetris atau tidak. Baik ibu, yang pertama saya akan lihat dulu di dalam mulutnya, di mulutnya. Bilang kalau bu. Ya, baik ibu, tadi saya lihat simetris ya bu ya, berada di tengah, tidak di salah satu sisi kiri atau kanan ya bu ya. Baik, selanjutnya ke refleks menelan. Ibu ini ada minum, silakan minum tapi tahan dulu ya bu ya, jangan sampai ditelan. Tahan dulu bu, silakan ditelan. Nah tadi teraba ya bu ya, otot menelan ibu, berarti berfungsi dengan baik otot menelan ibu. Selanjutnya saya akan melihat refleks muntah ibu. Jadi nanti saya akan berikan rangsangan yang menggunakan pakai lidah namanya. Jadi ibu bisa jika ingin muntah silakan seperti muntah ya bu ya. Saya berikan ya. Ya, berarti tadi refleks muntah ibu masih bagus ya bu ya, masih ada refleks muntahnya. Baik ibu, kita masuk ke saraf cranial yang 11 atau saraf accessorius. Saya akan melihat bagaimana otot sternocleidomastoideus ibu berfungsi dengan tidak, itu sekitar bahu dan leher ya bu ya. Jadi ibu bisa gerakan kepala ke kanan, ke kiri. Ya masih bisa ya bu ya. Saya akan berikan tangan dan juga ibu silakan gerakan kepala kanan melawannya ya bu ya. Silakan gerakan ke kiri. Ya, silakan ke kanan. Ya masih bisa ya. Selanjutnya ke pemeriksaan bahu, ibu bisa mengangkat bahunya. Teruskan, mengangkat ini. Kita tahan ya bu ya, apakah masih bisa diangkat? Bisa ya bu ya. Nanti ibu masih bisa menahannya. Ibu silakan angkat tangannya sebelah kanan. Angkat, yang sebelah kiri siapa? Angkat. Baik, ibu masih bisa mengangkatnya dengan diperintahkan tadi ya bu ya, dan saraf otot juga. Nah selanjutnya aku pemeriksaan saraf cranial yang terakhir, yaitu saraf cranial yang ke-12, yaitu hipoglossus. Dimana ini saya akan minta ibu menjulurkan lidah sepanjang mungkin dan gerakkan ke kiri dan kanan ya bu ya. Silakan julurkan lidahnya, ya ke kanan bu, ke kiri, ya masih bisa bergerak ya bu, ke kanan dan kiri. Selanjutnya ibu bisa dorong lidah dengan ke pipi bu, sebelahnya kiri, ya masih bisa bu ya. Tidak ada rasanya kan bu? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke yang minta pengecapan. Nanti saya akan letakkan rasanya di bagian ujung lidah ibu ya bu ya. Ibu bisa tutup matanya, saya akan berikan pengecapannya. Bisa pemilihan ya, coba rasanya bu pahit ya pahit ya bu ya. Sudah selesai ya bu ya. Tadi ibu mengatakan bahwa rasanya rasa pahit. Nah ibu apakah saat minum obat ada rasa pahit juga? Ada rasa pahit juga ya bu ya. Baik, nah kalau begitu sudah selesai pemeriksaan kita dari tingkat kesadaran dan pemeriksaan sistem saraf. Jadi proses pemeriksaannya dari tingkat kesadaran itu ibu sadarnya secara penuh ya bu ya, jadi tidak ada gangguan. Lalu untuk pemeriksaan sistem sarafnya juga semuanya normal, ibu bisa
meresponnya dengan baik dan semuanya normal. Dan untuk yang itu gimana Bu rasanya setelah dilakukan tindakan dan setelah mengetahui hasilnya? Saya jadi tenang karena saya tahu kalau saraf saya normal. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, pemeriksaan sistem saraf ini sudah selesai. Ibu bisa lakukan kembali pemeriksaan ini di 6 bulan ke depan untuk melihat atau seperti ini ya Bu ya, untuk memeriksakan sistem saraf ini dan pemeriksaan sistem lainnya ya Bu ya. Baik Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Tidak ada. Baik Ibu, kalau gitu saya permisi dulu. Ibu silakan berkunjung kembali di 6 bulan ke depan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.